Salam Indonesia Menalar. Kali ini kita akan mendengarkan cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Papua yang diceritakan kembali oleh Apai J. Agustin. Adapun judul cerita hari ini adalah Asal Mula Pohon Sagu. Pohon sagu adalah tanaman yang tumbuh di banyak populasi di daerah Papua. Namun ada juga daerah yang tidak ditumbuhi oleh pohon sagu, tapi daerah rawa itu banyak sekali ditumbuhi oleh pohon sagu. Ceritanya demikian. Pada zaman dulu ada satu keluarga yang tinggal di tengah hutan. Karena orang Papua sebagian besar tinggal di hutan-hutan, maka keluarga ini pun tinggal dan menjadi bagian dari hutan. Mereka memiliki rumah di hutan, berburu di hutan, meramu, memasak di hutan. Karena mereka tinggal di hutan, rumah mereka berada di ketinggian yang mengambil jarak dari tanah, sekitar 10 meter dari tanah. Sang ayah membuat rumah tinggi dari tanah dengan tujuan agar rumah tersebut aman untuk menjadi tempat istirahat dan nyaman pada saat mereka lagi bersantai atau bercengkrama di rumah tersebut. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sebagai orang Papua, pakaian yang mereka gunakan pun sederhana, berasal dari alam. Sang ayah menggunakan koteka, yaitu sejenis umbi-umbian yang telah dikeringkan dan dikosongkan untuk menutup kemaluan laki-laki. Sedangkan perempuan, ibu dan anak perempuan menggunakan cawat, yaitu alat pelindung tubuh yang terbuat dari kayu atau kulit kayu dan sejenisnya. Nah, tiap hari aktivitas keluarga ini adalah bangun pagi, mereka pergi berburu, sore hari mereka kembali, lalu mereka memasak, membersihkan hewan buruan, lalu mereka makan bersama. Jika mereka belum terlalu lelah, mereka akan bercengkrama, lalu merencanakan aktivitas mereka besok untuk berburu. Tapi kalau mereka sudah terlanjur lelah, maka mereka akan langsung tertidur supaya bisa bangun pagi dan kembali mencari hewan buruan dan makanan lainnya. Hewan buruan yang sering mereka dapatkan untuk makan sehari-hari seperti daging babi, tikus pohon, dan banyak binatang lainnya. Daun-daun seperti daun umbi-umbian hutan, daun melinjo, buah pandan, buah matua, dan banyak lagi sayur-sayuran yang mereka dapatkan di hutan. Aktivitas mereka setiap hari adalah berburu dan mencari, mengumpulkan makanan mereka. Yang menarik adalah di pohon itu atau rumah yang tinggi ini ada satu ruang tempat menyimpan makanan hanya dimasuki oleh ibu mereka. Mereka panggil mama. Siapapun selain mama dilarang masuk dalam rumah ini. Hingga suatu saat mama merencanakan menabung makanan untuk mengadakan pesta kecil-kecilan dan mengundang tetangga untuk datang makan di rumah. Tapi uniknya, setiap kali makan selalu ada panganan yang berwarna merah yang selalu enak rasanya. Dan makanan ini selalu cukup untuk dimakan bersama. Anak kedua dari keluarga ini merasa penasaran dengan panganan makanan ini. Namun, dia tidak diperbolehkan masuk ke gudang makanan untuk mengetahui makanan apa itu. Rasa penasaran itu dia tanyakan kedua kakaknya. Tapi, kedua saudaranya pun tidak tahu itu makanan jenis apa. Yang mereka tahu, selalu ada burung nuri yang berwarna-warni yang datang menghantar makanan itu pada siang hari. Burung nuri menurut dalam bahasa Papua disebut dengan wayur
Ada warna kekuning-kuningan, warna hijau, warna kemerah-merahan. Selalu siang hari datang mengantarkan serbuk warna merah itu. Rasanya yang enak dan teksturnya yang menambah selera membuat penasaran anak kedua. Sehingga suatu saat anak kedua ini memaksa masuk ke gudang. Dia melihat serbuk itu, tapi dia tetap tidak mengetahuinya. Dan pada akhirnya dia ketangkap basah oleh kedua orang tuanya. Bapak dan mamanya sangat marah karena anaknya melanggar peraturan di rumah itu. Maka bapak dan mama ini menghukum anaknya adalah menanam dia di daerah rawa. Jadi kakinya ditanam dalam rawa dan melarang dia untuk makan dan minum. Saudara-saudaranya diperintahkan untuk jangan memberi makan dan minum. Pada hari yang kedua setelah pulang berburu, kedua saudaranya lapar, mereka makan. Kedua orang tuanya belum pulang. Lalu mereka mendengar tangisan saudara mereka, anak kedua ini. Mereka iba. Lalu mereka turun dari rumah mereka, pergi ke rawa dan memberi makan anak keduanya. Memberi makan saudara mereka ini. Setelah makan dengan kenyang, mereka berdua mewanti-wanti saudaranya. Jangan bilang ke orang tua bahwa kami menolongmu. Karena kalau kamu bilang ke orang tua, mereka akan memarahi kami berdua. Dia pun mengiyakan. Iya, dia tidak akan bilang ke siapa-siapa. Kedua anak ini kembali ke rumah. Mereka menunggu orang tua. Orang tua pulang, meramu makanan, mereka makan bersama malam harinya dan mereka tidur. Pada saat besok pagi bangun, kedua orang tua kaget. Anak keduanya sudah tidak lagi di rawa, tapi sudah di teras rumah. Sudah di dekat tungku api, dalam bahasa Papua Amtekop, dekat Amtekop. Dia duduk situ dengan rasa ketakutan. Orang tua kaget dan sekaligus marah. Anak ini lagi dihukum di rawa. Kenapa dia bisa ada dalam rumah? Sang ayah marah besar. Sang ibu juga marah. Ibu mengatakan jika kamu tidak bisa taat dengan aturan, suatu saat kamu akan melanggar banyak aturan. Karena marah dan tidak mau kedua saudaranya yang lain mendengarkan kejadian itu, maka kedua orang tua ini memutuskan untuk membawa anak kedua mereka ini jauh dari rumah dan menghukum di sana. Mereka membawa anak kedua mereka ini ke rawa-rawa yang agak jauh dari rumah, lalu menanam anaknya ke dalam rawa-rawa dengan posisi kepala di dalam rawa dan kaki ke atas. Tujuannya menghukum anak mereka. Mereka sudah sangat jengkel karena sang anak tidak mendengarkan pesan dan aturan dari kedua orang tuanya. Setelah menanam anaknya di rawa, mereka berdua pulang kembali ke rumah. Mereka dua ambil alat berburu, pergi berburu, dan sore harinya mereka kembali dari perburuan mereka dengan membawa banyak makanan. Kedua anak yang lainnya, yang merupakan saudara anak kedua ini, pulang ke rumah dan mereka tidak mendapatkan saudara mereka. Mereka mencari-cari di rawa yang kemarin tempat mereka menolong, tapi juga tidak temukan. Mereka bersedih, tapi mereka tidak berani bertanya dan melawan kedua orang tuanya. Akhirnya mereka naik ke rumah, mereka meramu makanan, lalu makan bersama dan tidur. Pada tengah malam, kedua anak ini bermimpi hal yang sama. Mereka bermimpi saudaranya datang dalam mimpi mereka dan mengatakan, jangan mencari saya dan jangan bersedih. Karena saya sebenarnya dihukum karena kesalahan saya. Dan kedua orang tua kita bukan menghukum karena mereka jengkel, tapi mereka sayang akan kita. Untuk itu,
Saya berjanji saya akan tinggal di sekitar kita dan akan membantu keluarga kita. Jangan sedih dan jangan mencari saya lagi. Lalu anak kedua atau saudara mereka ini pergi meninggalkan mereka dari mimpi mereka. Pada saat yang sama, pada tengah malam, angin sangat kencang, hujan turun sangat deras. Sampai sang ayah bangun dan berusaha menahan jendela dan pintu rumah mereka supaya tidak terbawa oleh angin. Hingga hujan reda, angin reda, mereka tertidur hingga keesokan pagi hari. Pada bangun pagi hari, sang ayah bangun dan dia kaget karena di rawa di bawah rumahnya telah tumbuh sebuah pohon. Sebuah pohon yang memiliki batang yang besar. Sebuah pohon yang tidak biasa ada di sekitar rumah mereka. Dia kaget. Tiba-tiba datang seekor burung nuri, lalu mengeluarkan suara, "Ui om, ui om." Om merupakan sebutan orang Papua bagi pohon itu kemudian, yang dalam bahasa Indonesia artinya sagu. Ui om berarti ini pohon sagu. Pohon yang baru pertama kali dilihat oleh sang ayah ini akhirnya ditebang. Sang ayah mengambil bagian dalamnya dan kedua saudaranya melihat ternyata bagian dalam inilah yang merupakan makanan lezat, pengundang rasa selera makan yang selama ini mereka nikmati. Dengan cepat pohon sagu tumbuh di sekitar rumah mereka hingga sang ayah mengambil panah dan mengambil tombak dia dan membatasi agar pohon sagu ini tidak lari dari lahan mereka, sehingga pohon sagu itu tumbuh banyak di sekitar rawa di sekitar rumah mereka. Kedua anak itu menceritakan mimpi mereka semalam ke kedua orang tua mereka, dan kedua orang tua mengatakan bahwa anak mereka telah memahami ajaran yang mereka ajarkan, dan sekarang mereka dapat tinggal bersama-sama dengan anak mereka, dan anak mereka menjadi sumber daya, sumber makanan bagi kehidupan mereka dan kehidupan tetangga-tetangga mereka. Demikianlah kisah bagaimana pohon sagu yang akhirnya muncul di hampir banyak tempat wilayah di Papua. Hampir seluruh wilayah rawa di Papua tumbuh pohon sagu. Pohon yang menjadi sumber pangan, sumber makanan, sumber energi masyarakat Papua. Pohon sagu merupakan pohon yang menjadi kerabat dekat bagi masyarakat Papua. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah orang Papua sangat dekat kehidupannya dengan alam. Untuk itu dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya untuk mau bersahabat dengan alam. Rasa penasaran untuk mencari tahu cara kerja alam, buang jauh-jauh dari pikiran. Karena apa? Alam akan bekerja dengan caranya. Anak kedua penasaran untuk mencari tahu dari mana ya serbuk lezat itu. Makanan yang memberi selera makan bertambah itu. Walaupun dia sudah lihat bahwa makanan itu dibawa oleh burung nuri pada siang hari. Namun pada penasaran ini berakibat pada hubungan yang tidak baik antara manusia dan alam. Dan akhirnya dia sendiri pula dengan mengorbankan dirinya yang dengan tidak sengaja dihukum oleh kedua orang tuanya. Dia menyatu dengan alam dan membangun kembali hubungan harmonis antara dirinya dan kedua orang tuanya. Di sini dalam cerita ini, nalar orang Papua ingin mengatakan bahwa orang Papua tidak hidup jauh dari alam semesta. Pohon, sumber daya yang ada di Papua itu adalah kerabat,
keluarga, sahabat hidup bagi orang Papua. Itulah cerita asal-muasal pohon sagu di Papua. Kiranya cerita rakyat ini mampu menjelaskan kepada kita bahwa nalar orang Indonesia mampu untuk mendeskripsikan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Alam merupakan kerabat terdekat manusia. Jika kita berusaha untuk melawan alam, maka hukuman atau sanksi akan dijatuhkan kepada kita. Demikian kisah rakyat ini. Kiranya kisah rakyat ini bisa menjadi sebuah nalar cerdas dari masyarakat Papua yang menjelaskan bahwa manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan. Selamat mendengarkan kisah dan cerita rakyat lainnya di kemudian hari, dan salam Indonesia menalar.